بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Ini adalah hal yang sangat mengerikan jika ada malaikat yang memperhatikan wajah kita 70 kali dalam sehari. Namun, di antara pengamatannya kita malah sibuk tertawa, bercanda, dan bersantai tanpa memikirkan hari akhir. Sungguh sebuah kenyataan yang mengejutkan dan mengingatkan kita bahwa kematian bisa datang kapan saja. Tahukah Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda kematian kepada manusia belum ajal tiba? Apa saja tanda-tanda itu? Mari simak penjelasannya dengan lengkap agar kita semua siap menghadapi hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Jika video ini muncul di beranda Anda, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda. Dan sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan semoga saudaraku setiap nonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islami beriman, pendapat ulama tentang tanda-tanda kematian. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa Allah memberikan tanda-tanda kematian sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia agar mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi akhir hayatnya. Tanda-tanda ini merupakan pengingat bagi orang yang beriman untuk memperbanyak amal soleh dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kemenangan yang memperdaya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Sahabat Islami beriman, ada sebuah hadis yang menyebut bahwa malaikat maut memandang wajah manusia 70 kali dalam sehari. Dikatakan dalam aktivitasnya itu, malaikat yang juga disebut Israil ini heran melihat tingkah manusia yang masih tertawa sementara ajalnya sudah dekat. Malaikat maut adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa malaikat maut memandang wajah manusia 70 kali dalam sehari termuat dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Ulama lain seperti Imam Asyuyuti turut meriwayatkan dalam salah satu kitabnya. Hadis tersebut berbunyi, sesungguhnya malaikat maut memandang wajah para hamba setiap hari 70 kali. Ketika manusia tertawa, malaikat maut yang diutus itu pun berkata, sungguh aneh dia, aku diutus untuk mencabut rohnya, sedangkan ia masih sempat tertawa. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi menjelaskan hadis tersebut diriwayatkan Abu Hadbah, Ibrahim bin Hadbah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW.
Dalam At-Tahrir Al-Murassah dikatakan bahwa hadis tersebut adalah maudhu atau palsu. Menurut Ibnu Hatim, Abu Hadbah adalah pendusta. Namun ada 9 tanda kematian akan datang menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, menggigil hebat. Seseorang yang ajalnya sudah dekat, seluruh tubuhnya akan menggigil hebat. Hal ini terjadi setelah waktu asar, tepatnya 100 hari sebelum kematian datang. Meski begitu, tanda ini tidak akan timbul pada orang yang hanyut dalam kenikmatan dunia tanpa memikirkan kematian. Yang kedua, nafsu makan meningkat. Tanda selanjutnya adalah meningkatnya nafsu makan seseorang. Dikatakan nafsu makan berubah-ubah dalam 7 hari sebelum kematian. Nafsu makan yang meningkat ini adalah tanda yang diberikan kepada orang yang diuji dengan musibah sakit. Biasanya akibat penyakit yang diderita, mereka tidak berselera, namun jelang kematian secara tiba-tiba nafsu makan menjadi melonjak. Tanda 100 hari sebelum kematian yang ketiga, sakit pada bagian dada dan perut atas. Sakit pada bagian dada dan perut atas juga termasuk salah satu tanda kematian akan datang. Rasa sakit muncul ketika masuk waktu asar. Tanda 100 hari sebelum kematian. Yang keempat, pusar berdenyut. Jelang 40 hari sebelum ajal datang, tepatnya pada waktu asar, maka seseorang mulai merasa bagian pusarnya berdenyut. Munculnya tanda ini sama dengan daun yang bertuliskan nama seorang muslim di ars telah gugur. Ketika daun tersebut gugur, malaikat maut akan mengambilnya dan membuat persiapan untuk menjemput. Jika sudah selesai, malaikat akan datang dalam wujud manusia. Tanda 100 hari sebelum kematian. Telinga layu dan kesulitan menggerakkan kaki. Saat seorang akan meninggal dunia, maka telinga mereka akan layu dan ujungnya semakin masuk ke dalam. Selain itu, telapak kaki perlahan jatuh ke depan karena kaku dan kaki berujung sulit digerakkan. Tanda 100 hari sebelum kematian yang keenam, ubun-ubun berdenyut. Tanda ajal seseorang sudah dekat adalah ubun-ubun yang berdenyut sehari sebelum kematian. Artinya, muslim tidak akan menemui waktu asar keesokan harinya. Tanda 100 hari sebelum kematian yang ketujuh, mata sayu dan hidung menurun. Mata seseorang akan menjadi sayu dan tidak bersinar lagi ketika ajal akan menjemputnya. Selain itu, hidung semakin menurun dan masuk ke dalam. Biasanya tanda ini terlihat dari bagian samping. Tanda 100 hari sebelum kematian yang kedelapan, dahi berdenyut. Selain terjadi di ubun-ubun dan pusar, dahi orang yang akan meninggal dunia juga akan terasa berdenyut kencang. Tanda ini terjadi jelang 3 hari sebelum kematian. Denyutan yang luar biasa itu terjadi pada dahi tengah. Menurut pendapat ulama, jika hal ini sudah terjadi, hendaknya muslim segera bertaubat dan berpuasa agar perut tidak terisi banyak najis, sehingga memudahkan orang yang akan memandikannya. Tanda 100 hari sebelum kematian yang kesembilan, kemunculan hawa sejuk. Tanda terakhir yang dirasakan pada muslim yang akan meninggal dunia adalah kemunculan hawa sejuk. Ini terjadi pada bagian pusar, turun ke pinggang dan naik di sekitar jakun atau pangkal leher.
Hawa sejuk dapat dirasakan juga oleh keluarga yang akan ditinggalkan. Saat-saat seperti ini dianjurkan untuk memperbanyak bacaan kalimat tauhid dan istighfar. Sahabat Islami beriman, maut adalah kepastian yang tidak bisa kita hindari. Sudah siapkah kita menghadapi hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita renungkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu, 'Mukmin mana lagi yang paling cerdas?' Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.